Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 26 Juni tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Iman bertumbuh dengan menjalankan kehendak Allah. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali saya menerima kunjungan seorang ibu yang mengeluh, dia mengeluh kepada saya bahwa dulu dia tidak pernah punya penyakit yang aneh-aneh, dulu dia kesehatannya selalu normal dan tidak pernah punya masalah dengan kesehatan. Tetapi ia heran karena sudah 1 tahun ini dia menderita sesak nafas, Jadi ibu ini berkata bahwa sekarang akhir-akhir ini dia sering harus menderita sesak nafas yang sungguh sangat mengganggu kehidupannya. Maka kemudian dalam perbincangan, karena ibu ini mengaku bahwa sudah pergi ke dokter, dan dokter mengatakan ibu ini normal-normal saja, tidak ada penyakit yang dia derita, juga sudah pergi ke laboratorium untuk medical check up, juga tidak ada masalah dengan kesehatannya. Tetapi pada kenyataannya penyakit sesak nafas ini sungguh sangat mengganggu dia, Maka sesuai dengan pengalaman saya yang sudah saya alami berkali-kali, saya kemudian bertanya kepada ibu ini, apakah ibu punya dendam, menyimpan rasa dendam, menyimpan rasa benci, mempunyai kebencian terhadap seseorang. Akhirnya ibu ini pun mengaku kepada saya, iya Romo, saya memang punya dendam pada kakak laki-laki saya. Saya benci sekali dengan kakak laki-laki saya karena hampir sebagian besar 75% dari warisan orang tua kami itu dia kuasai. Padahal kami ini 5 bersaudara dan 75%, 3/4 dari harta warisan orang tua itu dikuasai oleh kakak laki-lakinya, kakak sulungnya. Maka ibu ini pun menaruh dendam dan kebencian kepada kakak laki-lakinya. Maka saya pun kemudian menasihati ibu ini, ibu, kalau memang ibu ingin penyakit ibu, sesak nafas ibu ingin diringankan, mungkin bisa mencoba untuk mengampuni, untuk memaafkan, untuk berdamai dengan kakak laki-laki ibu, meskipun apa yang dilakukan oleh kakak laki-laki ibu itu bisa dibilang jahat, tidak adil, karena serakah, mengambil sebagian besar dari harta warisan orang tua. Tapi cobalah, daripada ibu membenci, ibu menaruh dendam, cobalah untuk mengampuni kesalahannya, dan cobalah untuk mendoakannya supaya dia boleh bertobat. Sebab dalam Injil Matius bab 5 ayat 44, di situ jelas sekali Tuhan Yesus bersabda, "Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu." Jadi ini nasihat saya kepada ibu, kalau obat-obatan, kalau dokter sudah menyerah, mungkin ini bisa ibu lakukan, Ini bisa jadi penyakit ibu ini karena psikosomatis, Jadi penyakit yang bukan disebabkan oleh virus atau bakteri atau kuman-kuman, tetapi penyakit yang disebabkan karena tekanan psikis, karena tekanan jiwa, karena problem pergumulan dan pergulatan hidup yang menekan batin ibu, Coba jalankan apa yang
diperintahkan oleh Tuhan Yesus itu, ya, Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ya. Tapi kemudian ibu ini pun dengan spontan protes kepada saya, ya, wah Romo, memang ya kalau ngomong itu enak Romo, ya. Jadi kasihlah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, ya. Tapi itu bukan perkara yang mudah untuk dijalankan Romo, ya. Itu susah sekali. Nah, bagi saya itu perintah yang ya sangat sulit untuk dijalankan, ya. Maka saya pun berkata kepada ibu ini, ya saya tahu, saya juga tahu bahwa itu adalah perintah Tuhan yang sangat sulit, ya, sangat menantang. Tapi cobalah, ya, cobalah Bu. Siapa tahu dengan demikian ibu bisa diringankan dari penyakit ibu, ya. Ya, kemudian saya juga tidak bisa memaksa ibu ini untuk menjalankan perintah Tuhan ini, ya, mengasihi musuh-musuh, ya. Tetapi ya saya serahkan kepada ibu itu, dan saya juga sudah lupa, ya, dengan perjumpaan itu sampai suatu kali, ya, 3 bulan kemudian, 3 bulan setelah perjumpaan itu, ibu ini datang lagi kepada saya, dan dia dengan gembira, dia dengan penuh sukacita bersharing kepada saya, Romo, terima kasih atas anjuran Romo. Selama 3 bulan ini saya bergulat, saya bergumul dengan permintaan Romo itu untuk mengampuni kakak laki-laki saya dan mencoba untuk berdamai dengan dia, dan juga untuk mendoakan dia supaya boleh bertobat. Memang ya kakak laki-laki saya sepertinya belum bertobat Romo, masih jahat dan masih bersikap tidak adil terhadap kami, adik-adiknya. Tapi Romo, dengan pengampunan, dengan menghilangkan kebencian dan dendam dari hati saya, sekarang saya sudah sembuh Romo. Saya sudah tidak lagi mengidap sakit sesak nafas yang sangat mengganggu itu. Saya sudah normal Romo, saya sudah sembuh. Terima kasih Romo atas anjuran dan atas nasihat dari Romo. Terima kasih Romo. Saya sekarang saya sungguh sangat yakin bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus, apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus itu sungguh mengandung kebenaran yang sungguh nyata, ya. Dan ketika saya merenung-renung, ketika saya merefleksikan pengalaman ini, saya menjadi sangat yakin bahwa iman kepada Kristus adalah satu-satunya iman yang benar, ya. Karena Romo, setahu saya yang saya tahu, ya, hanya iman Kristianilah yang memiliki ajaran bahwa kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Saya tidak menemukan ajaran ini di tempat lain, ya. Hanya di dalam iman Kristiani, hanya di dalam iman kepercayaan akan Kristus ada ajaran seperti itu. Kasihlah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ternyata perintah itu sungguh perintah yang penuh mujizat. Saya sudah membuktikan sendiri Romo, dengan menjalankan perintah itu saya disembuhkan. Sungguh perintah itu berat, tetapi mujizat terjadi dalam hidup saya karena menjalankan perintah Tuhan Yesus itu. Dan saya yakin karena ajaran ini hanya ada di dalam iman Kristiani, saya tidak akan mungkin meninggalkan Tuhan Yesus. Saya akan tetap mengimani Tuhan Yesus meskipun banyak sekali yang menggoda, banyak sekali yang membujuk saya untuk meninggalkan iman kepada Kristus. Tapi itu nggak mungkin Romo, karena saya sendiri sudah mengalami betapa sabda Kristus itu mengandung mujizat yang luar biasa. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 29 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan seorang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir.
Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Jadi ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sendiri sudah berkata, kalau kita hanya mau mendengar saja, kita hanya mau mendengarkan sabda Tuhan Yesus, tapi tidak mau menjalankannya, kita seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ya, jadi begitu ada banjir yang melanda, rumah itu langsung roboh. Tetapi kalau kita tidak sekedar mau mendengarkan sabda Tuhan, tetapi juga sekaligus mau menjalankannya secara nyata di dalam kehidupan, maka kita diibaratkan seperti orang yang membangun rumah di atas wadas. Jadi meskipun banjir melanda, rumah ini tetap tegak berdiri. Dan itu ditampakkan dalam hidup ibu yang tadi saya ceritakan, ketika dia mau mencoba menjalankan perintah Tuhan, meskipun itu berat, ya berat sekali ya, bagaimana mengasihi musuh-musuh ya, mengasihi musuh-musuh kita itu perintah yang luar biasa berat ya. Tetapi ibu ini mau menjalankannya, mau mencoba, dan ternyata di balik itu ada mujizat yang luar biasa, penyakitnya disembuhkan. Oleh karena itu ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengikuti jejak ibu ini ya. Mari dalam kitab suci banyak sekali perintah-perintah Tuhan ya yang diberikan kepada kita, dan tidak semuanya itu mudah untuk dijalankan. Ada perintah-perintah yang sungguh sangat sulit ya, dan sangat berat untuk kita jalankan. Tapi cobalah untuk menjalankan perintah-perintah itu meskipun sulit ya. Dan kita boleh yakin ketika kita sungguh-sungguh mau menjalankan perintah-perintah yang sulit itu, maka mujizat akan terjadi dan iman kita akan Kristus akan diperkuat sebagaikan orang yang mendirikan rumah di atas wadas. Tidak ada yang akan mampu menggoda dan membujuk kita untuk meninggalkan Kristus, karena iman kita sungguh-sungguh diteguhkan oleh niat kita untuk menjalankan kehendak Allah yang sungguh-sungguh menguatkan dan mengembangkan iman kita. Tuhan memberkati.